Jadi kan sayang nih, ada puyuh yang ditetaskan Hmm. dapat jantan sama Hmm. betina, Hmm. gitu. Jadi ya coba-coba untuk Kawinkan. dikawinkan. Hmm. Setelah itu Setelah dicoba lagi netas. ditetaskan, ternyata netas. Nah, terus dari situ punya pikiran enggak, wah aku ini bakal berhasil, bakal sukses gitu. Punya pikiran Itu di situ belum nggak? kepikiran ke situ, Belum ke situ. karena kan masih coba-coba ya kan, kategorinya masih coba-coba. Ya pikir sambil kerja, pada waktu itu masih kerja juga Oh, masih kan, kerja. masih kerja. Kerja Jadi dengan orang di kerja sama perusahaan. orang, benar. Oh gitu. Jadi Terus posisinya kan sambilan lah, bisa dibilang sambilan. Karena puyuh awalnya Halo, sambilan. gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita nih sore-sore di kandangnya Bang Dahri. Kemarin yang banyak tanya itu dari rekan-rekan kita peternak puyuh ya. Ya jangan pernah bosan lah kita untuk berbagi pengalaman. Di sini memang kemarin saya upload itu beliau itu bermodalkan awal itu cuman 300 butir telur ya. Nah, 300 butir telur itu awalnya coba-cobakah atau macam mana itu? Memang awalnya coba-coba, karena nggak ada ilmunya kan, nggak ada pengalaman juga tentang beternak puyuh. Tapi pengen mencoba dari 300 butir itu tadi. Benar. Pertama kali 300 butir modal sendiri dari duit pribadi sendiri. 300 butir. ini lucu guys, karena dari 300 butir sampai sekarang kan, sekarang sudah berapa populasi? Seribuan. Iya. Dari modal awal 300 butir itu tadi, cara pengembangannya gimana? Kan gini, dari awal untuk 300 butir, netasnya berapa tuh? 300. Seingatnya paling sekitar 180-an 180 ekor. Iya. Kita pelihara. Nah, sudah tuh timbul ide kok mau saya tetaskan lagi itu gimana ceritanya? Ya karena pertama juga lihat-lihat dari YouTube ya kan. Ya lihat dari mana-mana sih banyak ya kan. Korban YouTube. Bener. Nah, terus? Jadi kan sayang nih, ada puyuh yang ditetaskan dapat jantan sama betina. Gitu. Jadi ya coba-coba untuk dikawinkan. Setelah itu dicoba lagi ditetaskan, ternyata netas. Nah, terus dari situ punya pikiran enggak, wah aku ini bakal berhasil, bakal sukses gitu. Punya pikiran itu belum kepikiran ke situ, karena kan masih coba-coba ya kan, kategorinya masih coba-coba. Ya pikir sambil kerja, pada waktu itu masih kerja juga. Masih kerja. Kerja Jadi dengan orang di kerja sama perusahaan. orang, benar. Oh gitu. Terus posisinya kan sambilan lah, bisa dibilang sambilan. Karena puyuh awalnya sambilan. Tapi kok makin lama kok kayaknya makin asik netas-netasin. Lihat dia waktu netas lari-lari itu kan di dalam seneng kan, kok bisa netas gitu kan. Memang jiwanya jiwa ternak ya. Padahal hanya menggunakan bola lampu kok bener. bisa netas Ya. Dari mana asalnya? Itu kan kita kan nggak tahu ya. Tiba-tiba hanya bermodalkan bola lampu dia netas. Nah, dari 300 butir itu tadi, balik lagi ke 300 butir ya. Makanya kawan-kawan juga banyak loh yang minta telur dengan saya itu. Kemarin saya baru ngirim ke Rokan Hulu itu 200 butir. Ke Lampung 200 butir. Ini rencananya ke daerah mana itu? Daerah Bangka Belitung pun 200 butir. Berawal dari situ. Waktu netas cuman 100 berapa tadi itu? 180-an ekor. 180 kita kembangkan, terus kemudian kita kawinkan, kita silangkan, kita tetaskan. Ada nggak rasa bosan di situ? Karena kan dari 300 butir awalnya. Iya, benar. Nah, sebenarnya nggak bosan ya. Jadi malah tertantang, semangat gitu. Karena dengan puyuh seadanya yang cuma 180 ekor, nggak tahu di situ berapa jantan, berapa betina. Kok ditetasin makin mau netas. Nah, di situ tertantang. Semangat sampai sekarang. Itu pula guys. Penasaran aja di awalnya. Dari 300 butir memang ya saya mengakui juga memang itu telurnya kan ngambil dari saya. Iya, benar, dari Bang Edi itu. Sampai berkembang sekarang saat ini, artinya bibit campur. Pengaruh nggak di telurnya? Hasilnya gitu loh. Kalau dilihat sih sejauh ini sama.
sama aja. Dari bibit yang mungkin sudah final stok atau masih apa, campur kan hasilnya sama ya? Iya sama, paling daya tahannya aja nggak kurang bagus ya. Mungkin kalau yang puyuh yang bisa kategorinya puyuh-puyuh baru lah kategorinya kan tingkat produksinya tinggi. Batas satu tahunan mungkin bisa, dia mungkin di bawah itu sudah agak menurun tingkat produksi telurnya. Gitu. Nah itu guys, jadi kalau mau mengawali ternak puyuh itu contoh kecil lah, kita dari pengalaman peternak-peternak yang di Jambi itu nggak perlu modal besar-besaran dulu. Contoh kecil we dari 300 butir we sampai bisa berkembang menjadi 1000 ekor. 1000-an. Hanya dari 300 butir. Untuk saat ini punya indukan berapa? Punya indukan sekitar 150 lah. 150? Iya. Taruhlah sehari bisa 100 lebih dikit lah. 100 lebih sedikit. Kita sortir-sortir berarti sehari dapat 100. Ya, bisa. Fertilnya bisa kurang sih. Masih campur. Masih campur. Nah, dengan fertil yang masih campur, pernah nggak jual ke kawan lagi? Atau kita pakai sendiri? Pakai sendiri pernah, tapi ada juga beberapa kali waktu itu orang langsung datang ke sini mau beli fertilnya. Enggak, bukan telur fertilnya, puyuh yang sudah netasnya. Ya dijual juga. Tapi ya memang itu saya bilang dari awal, saya belum tahu membedakan jantan dan betinanya. Ya kita jujur dari awal, dari awal aja. Nggak ada tipu-tipu gitu. Benar. Nah itu yang enaknya kayak gitu, kita jujur dari awal. Kakek kalau kita jujurnya terakhir orang sakit hati nggak mau balik kecewa, lagi. Nanti takutnya orang kan. Gitu. Tapi mereka asik baik. Asik aja, jalan aja sih. Nggak ada kesusahan di situ kan. Tapi sering konsultasi gitu. Sejauh ini kayaknya udah nggak lagi mungkin. Nggak lagi. Biasa memang seperti itu. Kalau awal-awal belajar itu penuh konsultasi. Tapi kalau dia sudah berjalan dengan sendirinya, enggak. Bisa sendiri sih. Iya. Lama. Kalau peternak puyuh itu rata-rata gitu. Kalau di awal itu tanya, terus tapi giliran dia sudah petelur nyicipi duitnya, nah sudah tuh diam sampai ke sana tuh. Nah itulah plus minusnya kan di situ mereka. Tapi ya nggak apa-apa. Sejauh ini kan kita kalau untuk kawan-kawan di Jambi ya, itu memang kita terbuka. Jadi nggak ada rekayasa di situ. Kita jujur-jujuran saja di situ untuk penyampaian ke kawan-kawan. Nah, terus kemudian sampai sekarang itu mengenai masalah indukan, ataukah indukan itu masih campur, ataukah sudah bisa dibedakan ketika baru netas? Belum. Masih campur, masih campur. Begitu umur 21 atau 3 minggu ke atas baru bisa dibedakan. Di situ kan ada pejantan. Ya, benar. Nggak merasa rugi untuk melihara jantan dari umur sehari itu tadi sampai 3 minggu. Atau memang jantannya bisa dijual? Jantan kebetulan ada juga yang mau ngambil. Jadi dijual juga sih, jadi cuan juga. Oh gitu. Berarti dari depan, dari belakang jadi duit semuanya. Jadi cuan semua. Nah itulah guys, kalau ternak puyuh itu kadang-kadang kayak gitulah. Kok saya bingung juga, ya namanya dinamika usaha kan lain-lain ya. Benar. Ada yang setahun jalan tutup, 2 tahun berjalan tutup. Nah itu kadang-kadang nggak tahu apa persoalannya gitu. Kalau sekarang ini kan kita di Jambi kan kita rekrut sama-sama. Kalau memang telur numpuk ya kita hadapi sama-sama, ada susahnya kita hadapi sama-sama. Pengalaman dari Bang Dahri bisa kita petik guys, bisa kita pelajari, bisa kita ambil. Bagi yang mau ternak puyuh, kan nggak terlalu repot, bener, simple. Ya. 45 hari belajar bertelur, sudah menghasilkan, 2 bulan sudah menghasilkan, kan nggak terlalu repot. Terinspirasi dari pengalaman-pengalaman, yang tentu mungkin kita kayak mana ya, namanya pengen berusaha sendiri ya. Yang awalnya kerja dengan orang, sekarang nggak lagi kerja dengan orang, nggak. Mendalami ternak puyuh. Dengan populasi 1000 sudah nyaman. Alhamdulillah sebenarnya sudah nyaman, tapi sudah pengennya nyaman. Memang ditingkatkan lagi. Iya. Nah, kalau untuk lokasi masih memadai ya, kalau lokasi masih memadai. Rencana ke depan target 6.000-an. 3.000 dulu sepertinya, Pak. 6.000 takut terkejut nanti. Di 3.000 dulu lah. Nah, itu guys. Jadi
untuk mengawali itu nggak perlulah kita modal besar dulu, coba-coba dulu. Kita dengan ternak puyuh itu nanti nyatu apa tidaknya. Kita dengan ternak puyuh itu nyaman apa enggaknya, kan gitu. Tapi kalau memang sudah dirasa nyaman, oke, kita lanjut. Tapi rata-rata kawan-kawan di Jambi itu memang berawal dari sedikit dulu. Benar. Kebanyakan sedikit dulu. Nggak kok langsung ternak ribuan, langsung ternak itu langsung banyak. Justru malah yang ternak banyak itu malah tutup. Banyak yang kejadian kayak gitu. Tahu-tahu Bang Edi, saya minta bibit 1000. Sudah dijalani belum nyampe setahun. Pak, ini macam mana begini-begini. Nah, itu dia tuh. Modal bukannya dikit kalau 1000, 2000. Benar. Enak memang dari awal, sedikit dulu. Nikmati prosesnya. Dipelajarin dulu. Ada apa di perjalanan di tengah-tengah ternak puyuh, supaya kita bisa memetik hasil. Jangan keburu-buru kita nafsu untuk untung besar. Tapi kalau semuanya itu nggak ada speknya di situ, ilmunya nggak ada, tahu-tahu terjun, mati kita dibuat. Oke guys, itu pengalaman dari Bang Rahri, boleh kita tiru, boleh kita cobalah. Jadi berawal dari 300 butir telur. Sampai sekarang, alhamdulillah masih berjalan dengan proses-proses dengan sendirinya. Oke, mungkin hanya itu rekanku. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah nonton video kami. Jangan lupa sehat-sehat pokoknya ya, kita tetap sehat lancar rezekinya pokoknya untuk rekan-rekanku. Terima kasih semuanya, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.